Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini Ibu akan memimpin doa. Ambil sikap berdoa ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Nah, teman-teman yang lain, lihat kiri kanan. Teman-temannya ya, siapa yang nggak hadir? Oh, semua hadir ya? Baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Semua berdiri. Oke, lagu kita adalah Garuda Pancasila. Baik anak-anak, semuanya diam ya, biar kita bernyanyi. Semangat ya! Baiklah anak-anak, sekarang materi kita apa? Lingkungan alam dan buatan. Nah, siapa yang tahu apa itu lingkungan alam? Ya, betul. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada di alam tanpa harus dibuat oleh manusia. Nah, kalau lingkungan buatan ada yang tahu? Iya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dikerjakan atau yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, sekarang Ibu akan membacakan contoh-contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Semua mendengarkan ya anak-anak. Ibu akan membacakan pengertian lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan dalam lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Nah, contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi yaitu sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Apakah kalian semua mengenal contoh-contoh lingkungan alam tersebut? Ya, bagus. Nah, selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu dari contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi, siapa yang bisa menjawab? Ya, ada pegunungan, ada laut, danau, lembah, dan sungai. Ya, ada juga pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ya, semua ternyata sudah mengingat ya. Nah, di sini Ibu akan membacakan deskripsi dari pegunungan. Baik, pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi.
Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Apakah anak-anak sekalian yang orang tuanya berkebun di daerah pegunungan? Apakah ada? Iya, apa aja yang mereka tanam? Iya, timun, ubi, sayur, cabai. Iya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai yaitu antara lain apa anak-anak? Ya, salah satunya adalah untuk mandi, mencuci, dan kalau di sawah itu sering dibuat pengairan sawah ya kan? Ya, ada juga dibuat untuk sarana transportasi seperti perahu yang akan menangkap ikan. Baik, sekarang yang ketiga deskripsi dari pantai dan laut. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai biasanya ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang laut dan tempat hidup ikan. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan, mutiara yang ada di dasar laut. Juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Nah, siapa di sini rumahnya dekat dengan pantai? Wah, berarti senang lah ya setiap sore bisa pergi ke pantai, memandang. Ya, kalian juga harus menjaga kebersihan pantai. Jangan membuang sampah di tepi pantai ya, anak-anak. Baik, nah sekarang Ibu akan menjelaskan deskripsi dari danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Manfaat danau bagi kehidupan manusia yaitu budidaya ikan air tawar. Ada juga yang membuat tempat wisata seperti Danau Toba. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lingkungan buatan. Lingkungan buatan tadi ada yang masih ingat apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, yang termasuk jalan, pemukiman, sekolah, taman, dan lahan pertanian juga dan lahan perkebunan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan deskripsi dari yang kita sebut tadi. Baik anak-anak semua mendengarkan ya, nanti Ibu akan membuat tugas untuk kalian. Baik. Pemukiman adalah rumah. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Itu adalah tempat tinggal kita. Nah, rumah dibangun manusia secara berkelompok. Bentuk rumah tradisional, ada juga yang modern. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya setempat. Perkampungan modern sering disebut perumahan atau kompleks. Jenis rumah dan bentuknya pun seragam. Biasanya terdapat di perkotaan dan tepian kota. Nah, sekarang deskripsi dari jalan. Jalan merupakan penghubung antar tempat. Jalan merupakan sarana transportasi. Kalau kita ke sekolah atau kemana saja kita melalui jalan. Jalan memudahkan kita untuk berpindah tempat.
Bentuk jalan disesuaikan oleh kebutuhan manusia. Seperti bentuk jalan ada yang dibuat kecil, yaitu seperti jalan setapak atau jalan gang rumah. Nah, siapa di sini yang rumahnya harus memasuki gang? Bah, ternyata banyak ya. Ada juga jalan itu dibuat besar, misalnya jalan raya dan jalan tol. Nah, sekarang di Indonesia sudah banyak jalan tol untuk memudahkan alat transportasi. Baiklah, sekarang deskripsi kenampakan buatan sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar, mengajar, dan bermain. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Nah, di sekolah kita harus menjaga kebersihan, menjaga keakraban sama teman. Di sekolah kita juga bisa bersosialisasi. Di sekolah juga kita mendapatkan banyak ilmu dan banyak teman. Nah, sekarang deskripsi taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanam. Biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman kita temukan di berbagai tempat, ada di halaman rumah, ada pula di sekolah, dan ada pula di pusat kota. Seperti di kota-kota besar ada di pinggir jalan dibuat taman. Taman memiliki manfaat. Ada yang tahu? Iya, taman memiliki manfaat untuk penghijauan dan tempat rekreasi. Taman juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Contohnya, taman di sekitar Monas yang ada di Jakarta. Nah, deskripsi yang selanjutnya yaitu waduk. Siapa yang pernah melihat waduk? Iya, waduk juga ada di sawah ya, dibuat untuk tempat ikan. Nah, waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan yaitu pembangkit listrik, irigasi atau pengairan, untuk sawah, budidaya ikan air tawar, tempat rekreasi, pengendala banjir. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan penampakan alam dan buatan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas tentang kenampakan alam dan buatan yang ada di sekolah kita ini. Baiklah anak-anak, tugas tambahan di rumah yaitu menceritakan pengalaman kamu sendiri yang pernah melihat penampakan alam yang indah dan penampakan alam buatan. Nah, minggu depan Ibu akan periksa semua ya. Minggu depan akan Ibu suruh satu-satu menceritakan pengalamannya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat siang.
Baik anak-anak, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat siang.